Salam sejahtera bagi kita semua saudara-saudariku yang terkasih. Kembali bersama saya Pastor Posinus Gule OSC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan dari seorang ibu yang berinisial Ibu FN dari Bandung. Pertanyaannya kurang lebih begini. Pastor, mohon izin, saya mau bertanya. Ada pasutri beragama Katolik, kita sebut saja bernama Katifus suami dan Sincera istri. Keduanya menikah sah secara Katolik. Namun setelah 2 tahun usia perkawinan, suami melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain bernama Pekata hingga punya anak bernama Bambino. Pekata menuntut agar semua keperluan Bambino ditanggung oleh Katifus. Dan sudah beberapa tahun ini Katifus menanggung keperluan Bambino. Otomatis Katifus dan Pekata sering kontak dan bertemu. Dari sini ada kemungkinan keduanya CLBK, ya, cinta lama bersemi kembali. Atau keduanya bisa jatuh dalam dosa yang sama, yaitu perselingkuhan. Sincera pernah mengatakan kepada saya bahwa ia punya rencana meminta anulasi atas perkawinannya. Pastor, bagaimana kita menyikapi hal ini? Terima kasih. Tentu saja terima kasih kepada Ibu FN yang berani bertanya mengenai kasus perkawinan ini. Dan perlu memang kita memberikan jawaban kepada yang bersangkutan, apalagi karena masalah ini tentu saja bukan masalah yang sederhana, tetapi masalah yang rumit, masalah yang pelik. Oleh karena itu saya menyampaikan tanggapan saya ini, semoga nanti juga teman-teman yang mendengarkan kalau ada kasus yang sama berarti punya gambaran atau punya jawaban untuk mengambil tindakan yang bijaksana kalau menghadapi kasus perkawinan. Setelah membaca kasus ini, tentu kita ikut prihatin, ya, dengan perselingkuhan yang terjadi dalam bahtera keluarga Katifus dan Sincera. Mari kita doakan keduanya kiranya berjuang memulihkan ikatan perkawinan, memulihkan bahtera keluarga, dan juga memikirkan bagaimana nasib anak-anak. Dari kasus ini ada 4 poin yang menjadi fokus pembahasan kita. Yang pertama, pasutri ini rupanya sama-sama beragama Katolik dan menikah sah secara Katolik. Nah, ini poin yang harus kita catat, ya. Yang kedua, salah satu di antaranya melakukan perselingkuhan hingga punya anak. Jadi bukan hanya melakukan persetubuhan fisik, tetapi juga sampai memiliki anak. Dan bahkan pihak selingkuhan itu menuntut supaya anak yang dihasilkan dari hubungan gelap mereka ini harus ditanggung biayanya oleh Katifus. Nah, ini juga pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Ketiga, istri sebagai pihak yang tak bersalah atau tidak selingkuh tidak kuat karena kelakuan pasangannya yang harus menanggung biaya anak hasil selingkuhannya. Ya. Lalu yang keempat, rencana pengajuan anulasi perkawinan. 4 poin ini yang kita ulas satu persatu. Poin pertama, pasutri menikah sah secara Katolik. Sekali perkawinan dilangsungkan sah dan disempurnakan dengan persetubuhan serta bersifat sakramental antara mereka yang dibaptis, dan kalau kita lihat tadi Katifus dan Sincera itu sama-sama dibaptis Katolik, maka perkawinan mereka adalah perkawinan yang bersifat sakramental. Maka hanya kematian yang memisahkan keduanya. Itu bisa kita baca di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6 atau di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7-9 atau di dalam kitab hukum kanonik kanon 1141. Oleh karena itu pasangan suami istri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Itu ditegaskan di dalam kanon 1151. Ini prinsip dasar dan fundamental yang mesti dipegang oleh orang Katolik atau oleh umat yang menikah sah di dalam gereja Katolik, termasuk pasutri Katifus dan Sincera, ya, karena keduanya adalah sama-sama Katolik. Poin yang kedua,
salah satu dari pasangan melakukan perselingkuhan, yaitu katifus. Kita perlu melihat kitab hukum kanonik, kanon 1152. Dalam kanon 1152 itu, jika terjadi perselingkuhan, maka pertama-tama pasangan yang tidak bersalah dan tidak selingkuh dipanggil untuk bersedia memaafkan dan tidak memutus ikatan perkawinan dengan pasangannya yang ternyata selingkuh itu. Nah, itu yang pertama-tama ya. Sementara pihak yang bersalah diminta untuk bertobat dari tindakan perselingkuhannya ya. Jika pihak tak bersalah tidak mau memaafkan pihak yang selingkuh karena ia sungguh terganggu, maka ia berhak meminta pisah ranjang atau dalam bahasa Latin disebut separatio tori selama 6 bulan. Tetapi dengan izin Bapak Uskup atau Bapak Vikaris Jenderal, harus ditegaskan bahwa kendati pasutri melakukan pisah ranjang, keduanya masih tetap terikat perkawinannya. Bahkan setelah 6 bulan, keduanya diharapkan kembali hidup bersama. Dalam kitab suci, pasangan suami istri dipanggil untuk setia dalam hidup bersama dan dalam ikatan perkawinan. Itu bisa kita baca, sudah saya sebutkan sebelumnya di dalam Injil Markus bab 10 ayat 6-9. Pisah sementara diperbolehkan jika berdasarkan kesepakatan bersama dan supaya ada kesempatan berdoa bagi keduanya. Maka nanti juga silakan membaca kitab suci di dalam 1 Korintus bab 7 ayat 5. Ya. Poin ketiga, pasangan tak bersalah tidak kuat. Namun, jika perselingkuhan itu membuat hidup bersama terlalu berat. Misalnya kita lihat kanon 1153. Misalnya, karena harus menanggung biaya anak hasil selingkuhan, ditambah dengan adanya potensi CLBK atau cinta lama bersemi kembali dengan selingkuhan dan lain sebagainya. Maka pasangan tak bersalah berhak juga meminta pisah ranjang selama 6 bulan atas izin Bapak Uskup atau Vikaris Jenderal. Sekali lagi, pisah ranjang ini hanya pisah sementara karena keduanya tetap terikat pada perkawinan yang sah sebelum terbukti kebalikannya. Jadi tetap mereka mempertahankan ikatan perkawinan itu. Ya. Jika hidup bersama tidak mungkin dipulihkan setelah lewat 6 bulan pisah ranjang itu, maka otoritas gereja memberi pertimbangan lain. Oleh karena itu, pastor paroki sejak awal perlu mendengarkan kisah kasus ini. Lalu pastor paroki memberi pertimbangan tentang adanya masalah mendasar atau tidak. Ya. Maka setiap kasus perkawinan yang akan ditangani otoritas gereja perlu diberitahu kepada pastor paroki, karena toh pastor paroki nanti yang akan memberikan pertimbangan pertama-tama dan juga akan mendampingi mereka yang memiliki masalah perkawinan. Poin keempat ini berkaitan dengan rencana anulasi. Ya. Anulasi adalah pembatalan perkawinan yang sejak semula memang tidak sah dan tidak mungkin disahkan. Jadi ini poin yang penting. Jadi ada hal sebelum menikah itu yang membuat nanti perkawinan tidak sah. Kalau saya memberi ilustrasi itu seperti orang yang main bola, ya. Ada seseorang, ya, striker misalnya membawa bola dan dia sudah offside sebenarnya. Lalu sudah dipeluit oleh wasit atau oleh hakim garis, sudah memberikan tanda, tetapi dia tidak menghiraukan, dia tetap bawa dan dia menggolkan. Dan akhirnya juga gol. Kenyataannya itu memang gol. Ya, tetapi karena dia sebelum menggolkan itu sudah terjadi offside, maka hasil golnya itu dianulir oleh wasit. Nah, kurang lebih juga di dalam perkawinan. Kalau sebelum menikah ada hal-hal yang membuat perkawinan nanti tidak sah, maka hakim tribunal atau hakim pengadilan gereja menganulir perkawinan yang dilangsungkan karena tidak sah itu. Nah, itu kurang lebih ilustrasinya. Perkawinan yang tidak sah itu juga tidak mungkin disahkan atau hidup bersama mereka tidak mungkin dipulihkan. Maka kalau terjadi demikian barulah terbuka kemungkinan untuk mengadakan atau memohon anulasi.
Dari paparan singkat ini, maka ada 3 poin yang perlu kita bahas. Bagian A. Dasar anulasi harus sudah ada sebelum perkawinan, meski baru menyadarinya setelah menikah. Dalam konteks kasus ini, maka perlu ditelusuri apakah kecenderungan sang suami untuk selingkuh sudah ada sebelum perkawinan diteguhkan atau dilangsungkan. Ketidaksetiaan pada satu pasangan disebut contra bonum fidei atau tidak setia pada satu pasangan. Jika seseorang melakukan contra bonum fidei atau tidak setia sebelum melangsungkan perkawinan dan atau minimal saat memberikan kesepakatan nikah, maka ia melakukan simulasi sebagian atau simulazione parziale. Simulasi berarti mengecualikan, menolak, atau meniadakan. Simulasi juga dapat dipahami sebagai tindakan yang asing dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Ada 2 simulasi itu. Yang pertama, simulasi total, dan yang kedua, simulasi parsial atau sebagian. Simulasi total adalah tindakan mengecualikan atau meniadakan atau menolak perkawinan itu sendiri. Jadi seluruhnya, jadi tidak mau menikah atau menolak perkawinan itu sendiri. Sedangkan simulasi sebagian adalah tindakan mengecualikan atau meniadakan atau menolak salah satu unsur hakiki perkawinan atau salah satu ciri hakiki esensial perkawinan. Menurut Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1101 paragraf kedua, baik simulasi total maupun simulasi sebagian mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Bagian B. Perkawinan yang tidak sah sejak semula tidak mungkin disahkan atau hidup bersama mereka tidak bisa dipulihkan. Dari sekian banyak contoh, ada 2 contoh yang sering terjadi, yakni salah satu pasangan sudah pergi dan tidak tahu keberadaannya. Lalu contoh lain adalah salah satu sudah menikah lagi. Jadi tidak mungkin juga disatukan lagi ikatan perkawinan mereka. Karena memang yang satunya sudah pergi tidak tahu keberadaannya atau sudah menikah dengan orang lain. Bagian C. Dalam menghadapi perkawinan yang tidak sah, solusinya bukanlah pertama-tama pembatalan atau anulasi perkawinan, melainkan pengesahan perkawinan atau disebut konvalidatio. Ya. Jika tidak mungkin disahkan, barulah terbuka kemungkinan untuk diproses secara anulasi. Tapi itu juga belum tentu karena kita harus mencari dasar dari anulasi. Artinya anulasi ini merupakan tindakan paling terakhir setelah berbagai cara lain sudah ditempuh, sudah diusahakan. Jadi kalau terjadi masalah perkawinan di dalam keluarga, jangan ujuk-ujuk untuk melakukan perceraian dan berikutnya lalu melakukan atau memohon anulasi perkawinan. Karena di dalam beberapa kasus ada beberapa orang yang sudah cerai secara sipil. Tetapi ketika mereka mengajukan anulasi perkawinan, juga hakim tribunal gereja tidak mungkin memberikan anulasi itu karena tidak memiliki dasar yang fundamental. Jadi sehingga anulasi itu juga ditolak oleh hakim tribunal. Jadi sekali lagi saudara-saudariku yang terkasih, kalau terjadi masalah di dalam keluarga, jangan ujuk-ujuk atau jangan terburu-buru untuk melakukan permohonan anulasi. Yang berikut adalah saya menawarkan Anda harus berani memaafkan. Pasangan suami istri harus membiasakan diri untuk saling memaafkan. Kendati dalam paparan di atas terungkap bahwa secara yuridis pasangan tak bersalah memiliki hak untuk pisah ranjang, akan tetapi gereja tetap meminta umat Kristiani untuk mempertahankan ikatan perkawinan seumur hidup mereka. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 1151 dan Kanon 1141. Oleh karena itu, Kanon 1155 menegaskan demikian. Terpujilah bila pasangan yang tak bersalah dapat menerima kembali pihak lain yang hidup bersama lagi. Dalam hal demikian, ia melepaskan haknya untuk berpisah. Di dalam kitab suci kita sering mendengarkan bahwa hendaknya orang Kristiani memaafkan dengan sikap Kristiani tanpa batas
70 kali 7 memaafkan. Itu 70 kali 7 kali itu sebagai simbol bahwa kita dipanggil memaafkan satu sama lain tanpa batas, tanpa syarat. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, ini yang kita usahakan sebagai orang beriman. Toh ketika menikah, maka pasangan suami istri itu sudah berjanji di hadapan Allah dan disaksikan oleh umat yang hadir dan juga kedua saksi ya awam pada waktu itu, bahwa mereka menyatakan dengan mantap bahwa mereka saling mencintai sebagai pasangan suami istri dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat, mau mengatakan dalam segala kondisi kehidupan. Tentu saja komitmen ini harus diperjuangkan seumur hidup. Memang menyampaikan janji perkawinan itu mungkin selesai di dalam 5 menit. Tetapi untuk mempertahankan janji ini yang diucapkan hanya 5 menit, diusahakan atau dipertahankan seumur hidup sampai mati. Nah ini tentu saja saudara-saudariku yang terkasih butuh perjuangan yang ekstra. Kami perlu menegaskan pula bahwa jika terjadi perselingkuhan atau konflik dalam keluarga, janganlah terburu-buru memilih tindakan pisah ranjang sebagai tindakan awal. Tetapi pertama-tama tindakan yang perlu ditempuh adalah berusaha dengan berbagai cara agar hidup bersama dapat pulih kembali. Minta bantuan pihak-pihak tertentu yang tentu saja bisa dipercaya, misalnya orang tua, pastor, atau konselor keluarga, agar dapat keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Hal yang tak dapat dilupakan, minta juga bantuan Tuhan, Tuhan Allah. Toh kita percaya bahwa perkawinan ini direstui, diberkati oleh Allah. Bahkan di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6, kita meyakini bahwa Allah lah yang mempersatukan suami dan istri di dalam ikatan perkawinan. Maka kalau terjadi masalah atau konflik, kembalilah kepada Allah, menghadap Allah, minta pertolongan, minta kebijaksanaan dan kekuatan, kesabaran untuk menghadapi kasus yang sedang dialami. Kecenderungan yang terjadi ketika terjadi konflik, pasangan saling menyalahkan. Tindakan ini tidak menuntun pasutri menemukan solusi dalam menghadapi permasalahan mereka. Perlu dibiasakan sikap saling introspeksi, memeriksa diri sendiri, ya, lalu melakukan perubahan-perubahan di dalam diri dan pertobatan-pertobatan. Dan saling memaafkan serta berjuang saling mencintai, baik waktu sehat, waktu sakit, maupun waktu untung dan malang, dalam segala kondisi kehidupan. Melalui sikap ini diharapkan pasutri dari hari ke hari terus memperbaiki diri dari kekurangan dan berbagai kelemahan. Jadi itu saja saudara-saudariku yang terkasih yang menjadi analisis kami, tanggapan kami, jawaban kami. Semoga Ibu FN dan juga para pendengar yang lain kalau memiliki kasus yang sama, maka bijaksanalah untuk mengambil tindakan sehingga dengan demikian Anda tetap berjuang sebagai orang Katolik yang mempertahankan perkawinan sampai maut memisahkan. Tuhan memberkati. Amin.